Mari kita baca surah Al-Fatihah untuk silsilah sadatina tariqatin naqsyabandiyah wa syadiliyah wal qadiyah wal kubra wal khistiyah wa suhrawardiyah wal khalwatiyah wa samaniyah wa jami'a al-turuq sufiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita membahas kaidah beberapa. Pertama apa? Hush dardam, nazar barqadam, safar darwatan. Ya. Hush dardam, menjaga nafas, tetap ingat Allah. Yang kedua, nazar barqadam, pandangan yang tunduk, bukan berarti mesti ke bawah terus, bukan, maksudnya banyak hal ya, termasuk tidak memperhatikan makom teman, ini masuk. Tidak usah melirik pengalaman kawan, cukup lirik sungguh-sungguhnya dia. Jadi kita sering salah fokus, kita cenderung kepada pengalaman batin orang, tapi tidak cenderung kepada riyadhah dia. Ya, yang perlu diperhatikan bukan dia itu dapat pengalaman apa, tapi bagaimana kesungguhan dia beramal. Nah, itu ya. Sama kayak ngelihat orang sukses, jangan lihat fasilitas dia hari ini, tapi lihat bagaimana dia sungguh-sungguh mencapai itu. Ya 11-12, apa bedanya? Ya, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan subul, bahwa jalan menuju Allah itu banyak. Sekarang satu dulu istiqomah. Nanti kalau sudah dibuka, antum ngerti semua thariqah. Bahwa thariqah itu di sana ya sama kan, tujuannya satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai beliau lalu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lebih. Maka thariqah tidak sah jika tidak bersanad. Ya. Sanad itu ada yang bersambung dari guru ke guru, ada yang bersambung dari ruhani kepada ruhani. Ya. Dan kita sudah membaca kemarin sanadnya Syekh Abdul Khaliq Al-Bujdawani ada dua, kepada Sayyidina Al-Khadir alaihissalam atau Nabi Khidir, yang kedua Sayyidina Yusuf Al-Hamadani. Ya. Pada sore ini kita lanjut setelah nazar barqadam, safar darwatan, melakukan rihlah mencari guru, merihlah dari sifat basyariah kepada sifat yang sifatnya malakutiyah, malaikat. Maka malaikat tidur nggak? Malaikat tidur nggak? Bener? Kayak tahu aja. Ya kan dalam akidah kita belajar malaikat la yanamun, wala yakulun, wala yataghawatun, wala yatazawwajun. Jadi para malaikat nggak makan, nggak minum, nggak buang air kecil, nggak itu. Jadi kalau kemudian ada keluhan, misalnya badan sakit, kurang tidur, berarti sisi manusiawinya masih dominan. Ya, masih mendominasi diri. Harus berlatih lagi, kurangi makan, kurangi pikiran kepada dunia. Nanti zikirnya connect. Zikir itu nggak usah mikirin apa-apa. Allah itu zat yang tidak dapat difikirkan, hanya dapat dikenali nama, sifat, perbuatannya, sedangkan zatnya maha rahasia. Zahirnya Allah, zahir nama dan sifat afalnya. Batinnya Allah itu zatnya. Ya, maka karena dia batin, yang dapat mengenal dia cuma diri kita yang batin. Ya, hanya diri kita yang batin. Jadi kalau ngantuk-ngantuk, ya, makanya kemarin kita sarankan minum kopi. Kopinya habis, laku keras. Lama-lama nih antuk, kecanduan kopi pulang nih. Gak apa-apa. Guru-guru kita, kiai-kiai kita dulu, temennya kopi. Sama satu lagi yang ngebul itu. Cuma kalau ngebul jangan deh ya. Jangan semua lah. 1-2 aja. Yad kart. Ini. Benar, di situ tulisannya yad kart. Salah cetakan ini kayaknya. Di sini hiyanya digabung ya. Yad kat. Jadi yang keberapa? Kaidah yang ke-5. Yad kat artinya apa? Yod, mereka bacanya yod. Yod kat. Ibaratun an dzikr lisani wal qalbi. Itu maksudnya yod kat itu zikir lisan bersamaan dengan zikir qalbu. Lisan iya, qalbu iya. Itu yad. Qala Maulana Sa'd Kashfari atau Kashghari qudisa sirruhu anna tariqat ta'lim adh-dhikri huwa ay yaqul asy-syaikh, ini talqin. Jadi kemarin itu ada yang nanya kepada saya. Itu dia itu talqin yang online itu tariqah apa itu? Ya, ada yang nanya gitu ya. Ya, saya jawab itu Naqsyabandi. Nah, langsung bingung. Ya, wajar karena knowledge itu banyak, metode itu banyak. Yang penting nama Allah masuk. Dan itu tergantung pengalaman guru. Pengalaman guru dia mendapatkan talqin. Beberapa dapat talqin itu kan, coba baca nama Allah, baca. Itu aja. Ada yang begitu doang.
Nah, yang standar itu kalau di Kholidiyah, malam mandi tobat, sholat tobat, lalu sholat hajat, ada disuruh Udafir beli kain kan, nah, nggak dipakai kan, itu mengambil tarikan Naqsyabandi, sudah lewat ya. Tapi nggak apa-apa, tidur pakai kain kafan ya. Malam itu dengan kafan, dalam zikir menghadap ke kanan, kakinya nggak boleh selonjoran, kakinya dilipat, hadap ke kanan, sebut nama Allah terus, tidur, sebut nama Allah terus sampai tertidur. Biasanya Allah beri pengalaman rohani, mimpikah, atau terasa cepat tidurnya, atau sebaliknya rasanya lama sekali, ini kenapa ini, itu semua pengalaman. Bangun-bangun besok disuruh lagi mandi, atau ada langsung cuma wudu, terus ba'da subuh ada talqin zikir. Sebagian syekh membayat, kebanyakan prakteknya bayat itu cuma talqin. Bayat terus ada kalimatnya, aku bayat engkau, dan prakteknya tidak ada itu kecuali di beberapa thariqah. Maka kita perjelas clear, saya tidak membayat kecuali ada isyarat. Yang ada saya lakukan adalah mentalqin ya. Kalau bayat itu berat, antum kalau bayat sumpah setia sampai mati ya, maka kita nggak ngambil thariqat bayat sampai tasdiknya sudah jazim, tasdiknya sudah kuat. Jadi apapun yang terjadi di sekitar gurunya, dirinya, segala macam, dia nggak berubah tasdik kepada gurunya, baru sah bayatnya. Jadi jangan buru-buru ngambil bayat. Kalau ngambil talqin boleh ya. Anna tariqa ta'lim adz-dzikri huwa ay yaqula asy-syekh awalan biqalbihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini tariqah yang diajarkan Sa'din Kashghari dari amalan Abdul Khaliq Al-Judwani. Dan ini talqinnya dari Rasulullah dan juga dari Nabi Khidir. Jadi kalau guru mau mentalqin, ini tekniknya. Pertama di kolbunya baca la ilaha illallah. Nah, murid di kolbunya membaca, guru membaca Allah, murid membaca di kolbunya itu. Tapi antum cobain aja sendiri, belum tentu bisa. Ya, kok nggak bisa? Ya, banyak mursyid datang kepada saya terus mengeluhkan, kenapa saya mentalqin orang terus banyak yang tidak connect, banyak yang tidak nyambung kolbunya. Kenapa? Ya bisa dua hal, bahkan banyak hal. Satu, metodenya tidak pas. Mungkin kolbu syekhnya sudah oke, tapi muridnya tidak ngerti maksud si syekh ini apa, metodenya nggak dapet. Yang kedua, kalau mau menghidupkan lampu harus ada dayanya, dan listriknya itu apa namanya, itu depannya itu namanya apa kemarin, dayanya itu, nah itu harus connect dengan gardu asalnya. Maksudnya apa? Ya, dia harus punya kekuatan setruman yang nyambung kepada sumbernya. Sumbernya adalah para imam dari Rasulullah SAW. Syukur-syukur ketemu gardu langsung, kesetrum, hebat antum. Ya. Kalau gardunya besar, bisa talqin orang banyak. Kalau gardunya kecil, ya nalkin kecil-kecil aja, nggak usah kemudian gaya-gayaan. Itu ngikutin isyarat, bukan kita, saya mau talqin banyak orang, nggak bisa gitu. Ikutin isyarat kalbu. Tergantung perintah secara rohani. Nah itu yang disebut istafti qalbak, tanya kalbumu. Jadi bermurid nggak boleh juga nafsu, mentalkin nggak boleh nafsu, minta talqin juga nggak boleh nafsu. Semua ngikutin rohani. Ma khaba man istakhara wala nadhima man istasyara. Ya, tidaklah rugi orang yang beristikharah, tidaklah menyesal orang yang minta isyarat. Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, si murid, nah ini kenapa antum tawajuh masih liar? No, tawajuh ngapain sih gitu ya? Kan sudah diajar. Biasanya antum kalau di majelis yang lain itu nggak dibimbing, dari kaifiat itu nggak dibimbing. Ini kita bimbing. Habis istighfar, kita bimbing baca Fatihah, kirim kepada Nabi silsilah, ya kan? Kulhu 3 kali, ikutin. Sholawat 3 kali. Kalau perlu bertawasul langsung kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bimbing aku, beri syafaat aku, mengikuti jalan engkau. Nah, kalau di beberapa kitab itu yang diseru imam, wahai tuan imam, wali Allah, wali kutub, wali ghaus, tolong bimbing daku ke menuju jalan engkau sehingga aku kenal kepada Allah. Nah, ini sering disalah pahami, dikira itu menyembah selain Allah. Nggak paham akidah, tapi sok mengerti akidah, ya, ingin meluruskan orang, kita sendiri belum lurus. Itu namanya komunikasi rohani. Jadi kalau ketemu di kitab Naqsyabandi, wahai Tuan Syekh Naqsyabandi, bimbinglah aku ke jalan engkau mengenal Allah, itu bukan berarti menyembah Bahauddin Syekh Naqsyabandi. Itu namanya membangun koneksi batin. Syuhada masih hidup, wali juga masih hidup, bisa diajak ngobrol, kan udah kirim Fatihah. Nah, kata Maulana Syekh Ahmad Qanawi dalam Jami' Ushul Aulia, dinukil dari banyak syekh, mahar berguru itu kalau sudah meninggal beliau, itu kirimkan Fatihah, pasti hadir langsung. Sebutkan namanya, bacakan Fatihah, hadir langsung.
nyebutnya namanya harus pas. Ya, niatkan. Ila ruhi syekh fulan. Nah, nyampe. Allah yang menyampaikan, bukan kita. Ya. Kalau antum kasyaf bisa lihat. Ya. Kalau Allah kasyafkan, tampakkan bisa lihat. Ya, enggak semua hal-hal harus dikasyafkan. Ya. Nanti malah sibuk dikasyafnya. Lupa kepada tujuan aslinya. Ilahi anta maqsudi. Nah, maka ditutup dengan doa munajat, a'inni ala dzikrika. Lalu ilahi anta maqsudi. Nah, ilahi anta maqsudi itu thariqah besar. Ya Allah, yang kau tujuanku dan ridhamu yang kami cari. Itu thariqah besar. Ya, itu ajaran Rasulullah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bahasa zikirnya ilahi anta maqsudi, bahasa munajatnya. Nah, lalu kalau ditalkin lagi tawajuh, nah, qalbu kita hadapkan kepada qalbu guru. Walaupun berjarak-jarak, berlapis-lapis, walaupun jarak jauh, nggak ada masalah. Ya. Fi muqabalati qalbi syekhihi wa yukmit ainai, ya, pejamkan mata, benar nggak? Jadi metode ini bukan metode Hashim, Ar-Razi Hashim, bukan. Saya buat-buat sendiri. Saya nggak berani buat-buat sendiri. Tapi kalau mengurangi yang berat, menambahkan yang ringan, itu kita berani. Kalau yang pokok-pokoknya kita nggak berani ubah. Kalau mengurangi yang berat, itu masuk kepada furu' thariqah. Nggak ada masalah. Guru-guru kita mengizinkan, ya. Nah, yaghmid aini, pejam mata, tutup mulut. Perintahnya sama kan? Kunci mulutnya, yalsuq lisanahu bihanaki al-a'la. Kunci lidahnya ke langit-langit. Wa yaj'aluhu wa yadha asnanahu ba'daha wa yadha asnanahu ba'daha ala ba'din. Atau ba'daha ala ba'din. Giginya dipertemukan, bukan tapi relax. Sehingga ketika ada hal, antum tidak berteriak. Ketika ada rasa muncul, terkunci di mulut. Karena lidahnya ke langit-langit. Ya? Wa yahbis nafasah. Lalu menahan nafasnya. Wa yusyri'u fi dzikri. Lalu mulai dalam berzikir bitta'zim wal quwwati tammah. Dengan menta'zimkan namanya Allah dan kekuatan, energi. Jadi dihunjam ke dalam qalbu. Muwafiqan li syaikhihi. Sesuai dengan gurunya. Baik bil qalbi, ya, terutama bil qalbi, la bil lisan, tidak hanya dengan lisan. Wala yatruk nafasahu hatta yaqula fi nafasin wahidin salasa marrat. Nah, jadi ketika dibaca nama Allah, nafas Allah, baca nama Allahnya 3 kali. Kayak gitu ada di kitab loh. Ya, berarti ini sudah boleh diceritakan, tapi antum ngambilnya metodenya mesti langsung dari guru. Yang mendengarkan kajian ini jangan coba-coba sendiri. Ya, maka kita potong-potong dari tadi kan. Coba-coba sendiri, rasain aja. Tidak akan berhasil. Namun ajaibnya, jika sesuai isyarat, hatta rekaman berefek. Ada rekaman talqin yang sampai sekarang orang-orang dengar itu bisa bikin nangis. Termasuk saya pernah dengerin musajjalat sautiyah Maulana Syekh Rajab Dib An-Naqsyabandi. Itu mentalqin, rasanya getarannya luar biasa. Bahasa Arab. Silakan dengerin. Ya kan antum ada yang bisa bahasa Arab ya. Beliau jalurnya ke Sidi Ahmad Kaftaru Ad-Dimashqi, ya. Jalurnya sama, Khalidiyah, sama dengan kita. Dulu Sidi Ahmad Kaftaru itu ditegur oleh Abdullah Dagestani, gurunya Syekh Nazim Haqqani. Kamu ini guru, mursyid, tapi kok belum usul, kira-kira begitu kalau dibahasakan, disuruh-suluk lagi. Kadang-kadang ada seseorang sudah dianggap cukup oleh guru yang lain, tapi yang guru belum. Tapi jangan murid yang ngomong begitu. Ada murid ngomong ini, Syanu kok diangkat jadi mursyid sih? Makomnya kan belum. Berarti dia meragukan gurunya. Antum berani meragukan guru, antum aja jadi guru, ya. Nggak sopan yang murid tuh ngomong begitu. Tobat ke Allah itu, ya. Berkafaroh tuh. Ngomongnya sembarangan namanya, ya. Nah, supaya apa? Kenapa nafas perlu? Kenapa lidah perlu dikunci? Kenapa mulut? Supaya efeknya tidak pada zahir, tapi efeknya terasa di dalam qalbu. Ya, disebutkan kita ini liyasila atharu halawati dzikr ila qalbi, sehingga rasa manisnya getaran-getaran zikir itu terasa dalam qalbu. Rata-rata ini saya mau tanya, waktu awal ditalkin terasa nikmat nggak? Benar. Getaran itu membuat rindu. Kalau diulang lagi, kok enggak gitu? Karena dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat berapa tuh Bu Yasfi? 23 atau 22 tuh. Summa tali taqashairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Jadi getar itu cukup di awal. Berikut itu justru kelembutan dan ketenangan. Ya, lembut dan terasa tenang. Maka ketika di pertama ditalkin, Allah itu terasa seperti
jantung itu kayak dapat gitu ya. Nah, itu disebut wajalah. Surat Al-Anfal ayat 2, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, kalbunya bergetar. Nah, apakah setiap saat begitu? Belum tentu. Ya, kalau dicobain sekarang juga belum tentu. Karena kalbunya sudah lembut dengan nama Allah. Beberapa hari ini dihajar dengan nyebut nama Allah beribu-ribu kali.